Cewek Lamongan lengannya putus dibacok di Tuban. 4 hari berlalu, kronologi pembacokan yang membuat lengan kanan remaja perempuan asal Lamongan berinisial RA putus, akhirnya terungkap. Pembacokan diduga tidak dilakukan oleh begal, namun aksi anggota gangster wilayah Tuban, Bojonegoro dan Lamongan. Ica, kakak korban Ra yang ditemui wartawan Surya, ID di RSUD Dr. Soetomo, mengungkap detik-detik peristiwa nahas itu berdasarkan pengakuan sang adik. Dikatakan Ica, insiden bermula ketika Rabu 1 November sekira pukul 1 dini hari, Ra keluar dari rumah mengendarai sepeda motor metik. Ra tidak pamit ke orang tua dan saudara-saudaranya. Saat itu Ra mengaku pergi ke sebuah desa Mangkat di wilayah Tuban. Letak desa Mangkat ini dekat dengan wilayah Lamongan, hanya terpisah jembatan. Belum diketahui korban pergi ke sana menemui siapa. Dari desa Mangkat, korban kemudian bermaksud pulang ke rumahnya di RT 02 RW 07, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Di tengah perjalanan, korban mampir di sebuah pom bensin. Lalu dia melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan itulah korban mengalami pembacokan hingga lengan kanannya putus. Hanya saja, korban tidak mengaku bagaimana dia bisa dibacok, apakah saat mengendarai motor atau dia dihentikan oleh pelaku. Korban juga tidak mengungkap sosok pembacoknya. Ra hanya mengaku saat berdiri di pinggir jalan Desa Banjar, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban ada orang-orang yang menolongnya. Saat itu dia hanya diam, tidak menangis sama sekali. Lengannya yang putus dia tutupi dengan jaket, ungkap Ica saat ditemui pada Jumat, 3 November 2023, sore. Oleh orang yang melihatnya, Ra lalu diantar ke rumah sakit BP Muhammadiyah Lamongan. Sampai di rumah sakit dia cuma diam, gak nangis sama sekali. Seperti orang linglung begitu, ucap Ica. Pihak keluarga yang mengetahui kondisi Ra, lalu merujuknya ke RSUD Dr. Soetomo. Keluarga saat itu sangat panik sampai lupa mencari tahu siapa orang yang mengantarkan korban ke rumah sakit BP Muhammadiyah Lamongan. Ica menduga adiknya merupakan korban salah sasaran dari kelompok gangster. Adik korban sehari-hari memang suka berpenampilan tomboy. Misalnya dini hari itu adiknya mengenakan jaket hoodie dengan motif gambar berkarakter seram. Adik saya tidak bisa dikatakan korban begal. Dugaan saya yang menyerang adik adalah kelompok gangster. Mungkin emosi karena adik saya mengenakan hoodie yang motifnya cukup seram. Mungkin adik saya dikira musuh mereka, ujar Ica. Hingga berita diunggah, Ra masih dirawat di ruang ICU RSUD Dr. Soetomo, Surabaya. Ica menunggui sang adik bersama ibunya, Wiwik. Wiwik terlihat sering bolak-balik dari ruang tunggu ke ruang ICU tempat anaknya dirawat. Berselang 1 jam kemudian, giliran Ica yang masuk. Ica saat itu diminta dokter mendonorkan darah untuk adiknya. Terpisah, polisi menyebut insiden yang mengakibatkan putusannya lengan kanan cewek Lamongan itu disebabkan karena konflik antar gangster. Polisi membantah dugaan adanya konflik antar perguruan silat dalam tragedi ini. Kasat Reskrim Polres Tuban Ibtu Rianto menyebut, sejauh penyelidikan dilakukan pihaknya sementara ini, tak ada keterangan atau sekadar tanda-tanda bahwa pembegalan Ra terkait dengan konflik antar perguruan silat. Sejauh ini, pembegalan Ra ini diduga kuat murni konflik antar gangster, ujarnya saat ditemui tribunjatim.com di Mapolres Tuban, Jumat, 3 November 2023, siang. Adapun, polisi dengan 2 balok emas di pundak ini meneruskan, berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan, gangster yang berkonflik ini tidak diawaki para dewasa, melainkan diawaki para pelajar. Gangster-gangster ini anggotanya para pelajar dari Tuban, Lamongan, dan Bojonegoro. Mereka biasa bergerombol dan berekspresi di sekitaran SPB Widang ketika malam hari, ungkapnya. Terkait peristiwa ini, penyidik Polres Tuban telah mengamankan 6 pelajar. Mereka diketahui sebagai anggota gangster yang terlibat kericuhan di Desa Bunut, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban 3 hari sebelum kejadian yakni, Sabtu, 29 Oktober 2023, dini hari lalu. Saat ini, ke-6 pelajar tersebut kami amankan di Mapolres Tuban. Statusnya saksi. Akan kami mintai keterangan perihal peristiwa pembegalan terhadap Ra. Kami menduga, mereka memiliki informasi, ujar Ibtu Rianto.
Mantan Kapolsek Jenu, Polres Tuban ini meneruskan, keenam pelajar diamankan pihaknya belum bisa dipaparkan identitasnya. Namun, mereka semua berasal dari Kecamatan Kanor dan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Keenamnya ditangkap Satreskrim Polres Tuban di rumahnya masing-masing. Lebih lanjut, polisi dengan 2 balok emas di pundak itu mengungkapkan, saat ini Satreskrim Polres Tuban masih terus melakukan penyelidikan di lapangan. Total, ada 9 personel Satreskrim Polres Tuban diterjunkan. Dibantu personel Polsek Widang. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, diserang kawanan gangster di Jalan Raya Tuban Babat Turut Desa Bunut, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Selasa, 31 Oktober 2023, dini hari. Akibat serangan dimaksud, lengan kanan remaja perempuan 14 tahun tersebut putus. Kini, remaja perempuan asal Kelurahan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan itu menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya. Sebelumnya, orang tua Radiki Yuda menduga sang putra kehilangan lengan kanannya karena ingin melindungi sang pacar. Diki Yuda mengungkap sang putri mempunyai hubungan dengan seorang pemuda asal Lawangan, Kecamatan Widang, Tuban. Ia memperkirakan peristiwa yang dialami Ra itu tidak jauh dengan yang ia ketahui itu. Menurutku ya sekitar itu aja, kira-kira. Namanya menduga-duga, katanya. Pemuda asal Lawangan itu berinisial R. Dan menurutnya, antara RA dengan R itu sudah saling menyukai. Ia juga belum mendengar, apakah Ra mempunyai pacar lain selain R. Ia mengira, sebelum kejadian itu, Ra sedang melindungi R sebagai pemuda yang dekat dengan Ra. Jadi kira-kira anakku itu sedang melindungi R, ungkapnya. Hanya saja, sampai sekarang ini belum memberikan pengakuan yang sebenarnya. Setiap kali ditanya, selalu memberikan jawaban tidak ingat dengan apa telah dialami pada Rabu, 1/11/2002, pagi dini hari itu. Yang ia dapatkan, informasinya R itu juga menjadi anggota salah satu perguruan silat. Namun ia tidak tahu pasti nama perguruan silat yang diikuti R. Terungkap Gelagat Ra, 14, remaja perempuan asal Lamongan sebelum insiden pembacokan yang mengakibatkan lengan kanannya putus. Ra dibacok orang tak dikenal, OTK, saat melintas di Jalan Raya Tuban Babat tepatnya di Desa Bunut, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Rabu, 1 November 2023, dini hari. Pembacokan itu terjadi 2 hari setelah Ra pulang dari umroh di Tanah Suci Makkah. Ra yang tinggal di RT 02 RW 07, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan umrah bersama kedua orang tua dan adik laki-lakinya. Diki Yuda, orang tua Ra tak menyangka putrinya yang baru saja diajaknya umrah mengalami musibah yang membuat tangan kanannya putus akibat sabetan senjata tajam. Hal ini mengagetkan Yuda, mengingat 2 hari sebelumnya, Ra tampak tenang di rumah. Tiba-tiba pada Rabu, 1 November 2023, dini hari sekira pukul 1 WIB, Ra keluar rumah tanpa pamit orang tuanya. Ketika Yuda terbangun, mendapati Ra tidak ada di rumah membawa motor Honda Scoopy. Yuda mencoba mencari Ra namun hingga pukul 01.30 WIB, korban tidak ditemukan. Yuda pulang dan beberapa waktu kemudian ia mendapat informasi Ra sedang mengalami tindakan kekerasan dibacok orang tidak dikenal hingga tangannya putus. Saat itu Ra masih berada di Rumah Sakit Muhammadiyah Babat. Korban ditolong teman-temannya dan saat di rumah sakit ia melihat tangan kanan Ra putus. Tapi potongan tangannya juga sudah ada di situ, RS, ungkapnya. Karena kondisinya itu, Ra pagi itu juga dirujuk ke RS Dr. Soetomo Surabaya. Ra segera mendapatkan perawatan dan telah dilakukan tindakan operasi yang pertama. Sekarang masih di ICU. Rencananya hari ini tindakan penyambungan yang kedua, kata Yuda. Yuda berharap insiden yang dialami putrinya ini bisa segera terungkap. Hingga kini penyebab putusnya tangan Ra belum jelas, begitu juga dengan pelakunya. Diakui Yuda, Ra sudah bisa diajak komunikasi dan sudah ditanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi, termasuk kemungkinan pelakunya. Namun sampai hari ketiga setelah kejadian, Ra masih menutup rapat kejadiannya. Berulang kali ia menanyakan terkait insiden yang menyebabkan Ra menderita itu selalu buntu. Ia menilai anaknya masih merahasiakan sesuatu, karena setiap ditanya selalu mengaku tidak ingat. Anakku belum jujur,
kan tidak mungkin tuh, masa hendak tahu bagaimana saat ia dibacok, ungkap Yuda saat ditemui di tempat usahanya, Jumat, 3 November 2023, pagi. Di mata Yuda dinilai sebagai anak yang tidak terbuka. Sampai sekarang belum mengaku, katanya lupa-lupa, tidak ingat, kata Yuda. Peristiwa ini membuat seluruh anggota keluarga Yuda bersedih. Meski informasi yang didapatnya, tangan bisa disambung. Hari ini operasi kedua, katanya. Operasi pertama dilaksanakan pada Rabu, 1 November 2023, pukul 2 WIB hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ia berharap upaya penyambungan tangan kanan putrinya itu berhasil. Menurut istri saya habisnya ratusan juta. Cuma saya ndak tahu persisnya, kata Yuda yang ditemui Surya di tempat usahanya, Jumat, 3 November 2023. Yuda berharap pelakunya segera tertangkap dan akan dimintai untuk mengganti seluruh biaya pengobatan anaknya. Ia suruh ganti, biayanya lebih dari 100 rupiah juta, katanya. Urusan laporan ke polisi, katanya, diserahkan ke adiknya bernama Wito. Jadi yang laporan ke polisi adikku itu, Wito. Saya ndak ikut ngurusi, malah tambah bingung aku, ungkapnya. Sementara itu Ketua RT 02 Babat, Slamet mengakui ia mendengar kejadian itu, namun belum berhasil ketemu korban, karena dirujuk ke RS Dr. Sotomo Surabaya. Ya, benar kejadiannya. Dan itu 2 hari setelah pulang umroh bersama kedua orang tuanya dan adik laki-lakinya, kata Slamet yang rumah bersebelahan dengan rumah korban.